Dukung saya dan tonton seluruh pertandingan Proliga hanya di Mega Spike. Yaitu Kwon Hyuk Bin yang memiliki kekayaan 5,1 miliar dolar adalah pemilik dari Smilegate. Ini memang masuknya media dan hiburan, tapi merupakan perusahaan yang banyak menciptakan permainan video. Orang terkaya Korea siap beli klub voli karena Megawati. Ada apa sebenarnya? Simak video kami sampai akhir. 8억 원을 노소영 아트센터 나비관장에게 줘야 한다는 판결이 나왔지만 Guys, dunia voli Korea Selatan benar-benar sedang berada dalam titik paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Di balik gemerlap sorotan lampu arena, riuh teriakan penonton, dan meningkatnya popularitas Liga Voli Korea yang begitu luar biasa sejak 2 musim terakhir, ternyata ada satu klub yang kini justru sedang berdiri di tepi jurang kehancuran. Klub itu adalah EI Papers. Klub yang dulu datang membawa mimpi besar, ambisi besar, dan harapan baru untuk menjadi kekuatan segar di Liga Voli Putri Korea itu kini justru berubah menjadi simbol krisis yang paling menyedihkan. Situasi mereka bukan lagi sekadar soal performa di lapangan. Ini sudah masuk ke tahap yang jauh lebih serius. Masa depan klub berada dalam ketidakpastian. Ancaman pembubaran semakin nyata. Krisis finansial menghantam tanpa ampun. Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi justru ketika popularitas voli Korea sedang berada di puncaknya. Bagaimana tidak dikatakan berada pada puncak popularitasnya? Karena kini kabar Megawati kembali ke Korea menjadi berita paling panas di Korea sana. Ironis, sangat ironis. Liga sedang berkembang pesat. Penonton membludak, harga tiket melonjak, sponsor berdatangan. Hak siar pertandingan makin ramai diperbincangkan. Namun di saat yang sama, EI Papers malah nyaris menghilang dari peta persaingan. Banyak media Korea mulai menyebut situasi ini sebagai bom waktu terbesar dalam sejarah modern voli Korea Selatan. Semua bermula dari melemahnya kondisi perusahaan induk yang menaungi klub tersebut. Setelah sempat menikmati keuntungan besar pada masa pandemi, perlambatan ekonomi dan sektor properti membuat kondisi finansial perusahaan mulai goyah. Kerugian demi kerugian datang bertubi-tubi, hingga akhirnya keputusan paling pahit mulai dipertimbangkan, melepas klub voli putri yang dulu mereka banggakan, dan situasi itu langsung menciptakan gelombang kepanikan besar. Kontrak staf pelatih tidak diperpanjang, persiapan musim baru berjalan kacau, klub bahkan dikabarkan tidak ikut dalam proses perekrutan pemain asing. Sebuah sinyal yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai pertanda paling jelas bahwa kondisi mereka benar-benar sedang di ujung tanduk. Yang paling menyedihkan tentu saja nasib para pemain. Beberapa pemain bintang sudah lebih dulu pergi mencari keselamatan karir mereka masing-masing. Namun pemain muda yang masih bertahan kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah musim depan masih memiliki tim untuk dibela atau justru harus memulai semuanya dari nol lagi. Dan ketika suasana semakin gelap, muncullah satu nama besar yang mendadak membuat seluruh Korea Selatan gempar. Nama itu adalah Kwon Hyuk Bin. Ya, orang terkaya nomor 4 dari 50 susunan orang kaya di Korea Selatan. Kabarnya pria yang dikenal sebagai CEO perusahaan game raksasa Smilegate itu tiba-tiba dikabarkan tertarik membeli EI Papers. Sebuah kabar yang langsung mengguncang dunia olahraga Korea. Banyak orang tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang raja industri game tiba-tiba ingin masuk ke dunia voli? Namun semuanya mulai masuk akal ketika publik mengingat siapa sebenarnya Kwon Hyuk Bin. Ia bukan sekadar pebisnis biasa. Kekayaannya mencapai miliaran dolar. Namanya masuk dalam daftar 50 orang terkaya Korea Selatan. Perusahaannya sukses besar lewat dunia game, termasuk game legendaris Crossfire yang dikenal di berbagai negara Asia, dan yang membuat situasi makin panas. Kwon Hyuk Bin ternyata secara terbuka mengakui bahwa dirinya mulai tertarik masuk ke industri olahraga. Dalam sebuah pernyataan yang langsung viral di Korea, ia pernah berkata, "Kalian tahu tahun 2023 bisnisku sempat sedikit menurun, dan sampai tahun sekarang sudah mulai membaik lagi. Tahun ini aku ada rencana akan membeli salah satu klub voli ternama di kota ini, karena ada pemain asing Asia idola warga Korea yang sempat menaikkan bisnis voli, dan pemain asing Asia itu dikabarkan akan kembali lagi main di negara ini." Kalimat itu langsung membuat publik Korea heboh luar biasa.
Semua orang mulai menebak-nebak siapa pemain asing Asia yang dimaksud dan klub mana yang akan dibeli. Pada awalnya, mayoritas publik langsung mengarahkan dugaan kepada Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Alasannya sederhana, pemain asing Asia yang paling fenomenal dan paling dicintai publik Korea dalam beberapa musim terakhir jelas hanya satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati, Megatron dari Indonesia, pemain yang berhasil mengubah wajah Liga Voli Korea hanya dalam waktu singkat. Saat Mega datang ke Korea, tidak hanya performa Red Sparks yang meningkat drastis, seluruh atmosfer liga ikut berubah. Penonton melonjak, media ramai membicarakan voli, sponsor berdatangan, harga tiket naik, jersey laris manis, konten pertandingan viral di media sosial. Dan yang paling mengejutkan, efek Megawati ternyata tidak hanya dirasakan oleh Red Sparks saja. Semua klub terkena dampak positifnya, termasuk IAI Papers. Setiap pertandingan yang melibatkan Megawati selalu menciptakan angka penonton tinggi, arena penuh, tiket habis lebih cepat, siaran pertandingan ramai ditonton. Bahkan klub-klub lawan ikut menikmati ledakan popularitas tersebut. Di titik itulah publik mulai memahami satu hal penting. Megawati bukan sekadar pemain asing biasa. Ia sudah berubah menjadi fenomena industri. Dan di tengah krisis yang sedang menghancurkan IAI Papers, nama Megawati ternyata justru dianggap sebagai harapan terbesar untuk menghidupkan kembali bisnis voli Korea. Inilah yang membuat ketertarikan Kwon Hyuk Bin terhadap dunia voli semakin serius. Ia melihat peluang besar. Sebagai pengusaha hiburan digital, ia paham betul bagaimana sebuah figur populer bisa mengubah pasar. Dan dalam pandangannya, Megawati adalah magnet terbesar yang sedang dimiliki voli Korea saat ini. Namun, ketika semuanya terlihat menuju kejutan besar, situasinya mendadak berubah total. Hari ini media Korea kembali dibuat panas setelah Kwon Hyuk Bin memberikan pernyataan baru yang jauh lebih mengejutkan. Ia akhirnya mengungkap identitas klub yang sebenarnya ingin ia beli. Dan benar, klub itu adalah IAI Papers, bukan Red Sparks. Pernyataan itu langsung membuat publik terdiam. Namun bukan hanya itu yang mengejutkan. Kwon Hyuk Bin juga secara terang-terangan mengakui bahwa pemain asing Asia yang ia maksud memang adalah Megawati Hangestri. Seketika media Korea langsung meledak. Semua rumor akhirnya tersambung menjadi satu. Ketertarikan membeli IAI Papers ternyata sangat berkaitan dengan kemungkinan kembalinya Megawati ke Liga Korea. Tetapi di saat bersamaan, ia justru memberikan kabar yang sangat pahit. Rencana pembelian IAI Papers kini disebut 95% gagal. Ya, gagal. Dan penyebabnya lagi-lagi karena satu nama, Megawati. Kwon Hyuk Bin mengaku dirinya tidak ingin mengambil risiko besar sebelum ada kepastian resmi mengenai masa depan Megawati di Korea Selatan. Meski rumor yang beredar sudah sangat kuat bahwa Mega akan bergabung dengan Suwon Hyundai E dan Sehil State, namun sampai sekarang belum ada pengumuman resmi yang benar-benar memastikan semuanya. Ia tidak ingin mengambil keputusan bisnis miliaran won hanya berdasarkan rumor. Walaupun rumor itu sudah dipercaya hampir semua orang. Dan disinilah letak cerita paling luar biasanya. Bayangkan, baru sebatas rumor kepulangan Megawati saja, dampaknya sudah sebesar ini. Satu pemain asal Indonesia mampu membuat orang terkaya nomor 4 Korea Selatan mempertimbangkan membeli sebuah klub voli. Itu bukan hal biasa, itu benar-benar fenomena. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Megawati terhadap industri voli Korea. Bahkan setelah tidak bermain pun, namanya masih mampu menggerakkan pasar, menciptakan spekulasi bisnis, mengguncang media, hingga memengaruhi masa depan sebuah klub. Dan sejarah untuk sekali lagi membuktikan bahwa Megatron Indonesia memang terlahir untuk panggung besar.